آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jemaah salat gerhana yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada satu kesempatan di mana kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia dan langka ini, dan kemudian meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kesalahan, di mana peristiwa gerhana bulan adalah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan bahwa innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa idza ra'aitumuhunna fafza'u ila shalah. Maka sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia terjadi bukan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu menyaksikannya, maka segeralah untuk melaksanakan salat. Dalam fenomena yang terjadi di perjalanan salat gerhana ini, maka kita lihat bagaimana manusia di atas dunia kemudian menyikapi tentang terjadinya peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari. Di mana-mana di keyakinan sebagian dari kalangan bangsa Cina, orang Cina meyakini bahwa adanya kutukan dari dewa-dewa mereka, yang kemudian mereka segera berlindung dan menutup sumur-sumur mereka, dan karena takutnya makanan mereka tercampur dengan racun. Demikian juga yang diyakini oleh orang Jepang, bahwa mereka meyakini apabila terjadi gerhana bulan, maka balak bera besar akan terjadi di alam semesta ini. Demikian juga terjadi di kalangan umat kaum muslimin atau bukan muslim pada awalnya, di kalangan para penduduk tradisional Indonesia yang meyakini bahwa adanya kemampuan para dewa-dewa dari batara kala yang bisa menurunkan balak sehingga terjadi musibah. Tapi kemudian peristiwa ini kita pandang dari sudut pandang Islam, bahwa Rasulullah SAW pernah menghadapi satu peristiwa ini di mana anak beliau Ibrahim wafat. Dan pada saat yang bersamaan kemudian terjadi gerhana bulan. Pada saat itu kemudian orang-orang Arab dan para sahabat-sahabat pada awalnya meyakini bahwa terjadinya gerhana bulan karena kesedihan alam semesta terhadap meninggalnya putra Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya gerhana bulan dan matahari adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dia tidak terjadi karena mati dan hidupnya seseorang, tetapi apabila kamu melihat peristiwanya, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan sesungguhnya adalah tanda-tanda di mana manusia harus menyadari tentang lemahnya kita di hadapan Allah. Kita hanya bisa menyaksikan tanpa ikut memperbuat apa yang terjadi di alam semesta ini. Sungguh besar dan takjub. Kita takjub dengan kekuasaan Allah, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya di atas kuasa manusia, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kita menyebut nama Allah dan kemudian menyembahnya dengan sesungguhnya, lalu meminta pertolongan dengan apapun yang terjadi dengan qada dan takdirnya. Hadis Rasulullah di atas memberi pedoman kepada kita bahwa apapun peristiwanya, sesungguhnya Allah mengarahkan kita untuk beribadah, tidak kemudian mengambil pelajaran-pelajaran yang kemudian seolah-olah menjadi sebuah syariat. Misalnya akan terjadi turunnya balak dan lain sebagainya. Sesungguhnya terjadinya alam semesta ini sesungguhnya benar-benar adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Maka hendaklah kita melakukan salat, memperbanyak doa, memperbanyak berzikir dan beristighfar, serta melakukan sedekah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Terjadinya gerhana juga merupakan peringatan bagi kita agar segera bersyukur dan bertaubat dengan sesungguh-sungguh taubat dengan segala dosa dan maksiat. Begitu pula peristiwa-peristiwa alam yang lainnya seperti gempa, gelombang besar tsunami, atau peristiwa yang lainnya yang merupakan peringatan bagi kita orang-orang yang beriman. Wa ma nursilu bil ayati illa taqwifa, maka tidaklah
dikirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka memberikan peringatan kepada kita semua. Inti dari khutbah ini adalah mengajak kepada kita agar bertaubat dengan segala kekurangan dan kesalahan kita. Sesungguhnya taubat ini penting bagi kita kaum muslimin, sebab peristiwa ini menjadi tonggak fenomenal yang merupakan kejadian-kejadian langka dan tidak dapat terjadi dalam waktu terus-menerus. Karena itu kepada mereka yang menemui dan melaksanakan salat, maka bersyukurlah, sebab kemudian meskipun dalam tataran ibadah sunnah, tidak berarti lalu sunnah ini kita remehkan. Sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam mengatakan, salah satu dari tanda-tanda solehnya seseorang, maka lihatlah bagaimana kualitas ibadah sunnahnya. Apabila para pecinta sunnah ini melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, maka semakin solehlah ia, dan kemudian ia tidak merendahkan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana orang sering mengatakan, bukankah sholat gerhana hanya sunnah saja, tidak melaksanakan tidak apa-apa, dan tidak berdampak kepada dosa. Memang benar, tetapi sesungguhnya peristiwa ini amatlah langka dan seharusnya kita manfaatkan dalam momentum untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi jami'a ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah dengan menunjukkan keimanan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Akhirnya, dari sekian banyak umat Islam yang saat ini melaksanakan ibadah salat khusuf ini secara serempak, kita berharap Allah menerima satu di antaranya doa-doa kita. Allah angkat pandemi yang saat ini masih terus terjadi di tengah kita, yang terus memporak-poranda akal dan pikiran kita. Bahkan kita kemudian terkonsentrasi kepada satu peristiwa yang sulit untuk dipecahkan. Bukankah peristiwa ini amatlah mudah bagi Allah apabila Allah menghendaki untuk menyelesaikannya? Dalam momentum ini adalah saat-saat di mana peristiwa langka terjadi. Salah satu dari tanda-tanda dikabulkannya doa disebabkan karena peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itulah mudah-mudahan siapapun yang ada dalam situasi ini, mereka berdoa dan kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khutbah singkat ini adalah bagian dari kelengkapan ibadah kita dalam malam ini. Mudah-mudahan Allah menerima dengan sebaik-baik amal yang kita lakukan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'a ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha fima amara wa antahu amma nahakum wa alamu anna Allah amara bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara nasraddin wa'dil man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatil la ilaha yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ala hadha Indonesia khasah
وعن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.